Yesus Bapa. Tidak kebetulan kalau pada malam hari ini kau kumpulkan di tempat ini. Kami percaya anugerah-Mu yang kau berikan pada kami berbicara kepada kami setiap kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang ada di sini mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau berjanji, Engkau akan hadir dalam kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa, yang percaya katakan amin. Silakan kita duduk kembali. Haleluya. Wah, senang bisa ketemu saudara. Sekarang sudah bertahun-tahun puluhan tahun ke sini. Saya pertama kali lihat bergerak sudah bagus. Saya lihat gedungnya sudah bagus ini, ada bagus, ada senangnya, tapi ada bahayanya. Senangnya itu tempat kebaktiannya dari lebih luas, tapi bahayanya ada. Nanti tempat rumahnya Pak Diki lebih kecil, ini lebih gede lagi. Bahaya. Dan ini berkembang terus gimana? Ya kan? Yohanes pasal yang kedua kita baca, langsung saja kita berbicara di luar kita. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua cerita yang kita asal bagi kita. Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Dari situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cetoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air dan telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencetak air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sampai di sini membaca firman Tuhan. Saya kira semuanya sudah tahu tentang satu cerita yang luar biasa. Ya. Yesus membuat air menjadi anggur. Ya. Ada satu pesta pernikahan. Biasanya pesta pernikahan orang Yahudi itu 7 hari 7 malam. Dan pestanya orang Yahudi itu ditunggu-tunggu karena itu merupakan waktu di mana orang Yahudi itu bersenang-senang, bersukacita. Karena orang Yahudi itu kita ingat pada waktu itu dijajah oleh Romawi. Jadi tidak ada waktu lagi untuk kumpul-kumpul karena dilarang oleh Romawi. Waktu kumpulnya waktu ada kematian dan ada perkawinan, itu cuma 2 itu aja. Nah kumpul-kumpul perkampungan ya nggak bisa senang-senang. Tapi kalau pernikahan baru bisa senang. Ini ditunggu-tunggu juga. Justru pesta yang ditunggu-tunggu ada musibah, di mana orang itu mengharapkan mereka bisa bersuka cita 1 minggu, ternyata hari yang ketiga itu diperkirakan itu hari Selasa. Ya, sedangkan mereka ini orang harinya hari Sabat, Sabtu, Minggu, ya Senin, Selasa. Itu Sabat. Nah, hari yang ketiga
itu kehabisan anggur. Kehabisan anggur, dan terus ya gimana tuh? Salahnya siapa? Nah ini bukannya salah siapa? Kok bisa kehabisan anggur? Nah, akhirnya Tuhan menolong berbuat mujizat, dan ternyata anggur yang dibuat oleh Tuhan itu lebih baik daripada anggur yang sedang menanti. Karena tradisi mengatakan anggur yang baik dulu dikeluarkan, baru anggur yang tidak baik. Ya teman. Tapi Tuhan membalik, anggur yang baik ditaruh di belakang. Kenapa bisa begitu? Kenapa orang menyebutkan anggur yang baik dulu, baru anggur yang kurang baik? Itu kenapa? Kenapa? Apa? Ada yang mau jawab? Karena apa? Karena kalau orang sudah minum anggur setengah mabuk, dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Gitu. Jadi yang baik pokoknya sudah setengah mabuk, sudah mulai mabuk, sudah ya berhari-hari minum anggur, bersenang-senang, dia sudah mulai mabuk-mabukan begitu. Dia tidak bisa, dia pikir itu baik terus, padahal yang kurang baik. Itu kira-kiranya begitu. Nah tapi saudara, menurut hemat saya ini adalah mujizat yang sangat unik sekali. Kenapa? Karena ini yang pertama. Sebelum itu Yesus belum pernah membuat mujizat. Yang pertama ini. Nah, tapi ada yang sesuatu yang lebih unik lagi. Kenapa? Ya jadi kenapa? Nah, uniknya begini. Uniknya itu Yesus itu baru saja mengatakan saatku belum tiba. Seakan-akan bagi Tuhan Yesus itu waktu berbuat mujizat itu belum waktunya. Belum, kok setelah itu baru saja ngomong begitu, kok langsung berbuat mujizat. Nah ini, ya kan saudara, ini sesuatu yang aneh sebetulnya. Nah apa yang menyebabkan kok bisanya Tuhan Yesus itu berbuat mujizat? Padahal baru aja ngomong waktuku berbuat mujizat belum saatnya. Nah itu yang akan kita pelajari di sini. Sehingga kadang-kadang kalau kita merasa apakah Tuhan akan melakukan mujizat ya dalam kehidupanku, dan kalau ada orang lain mengatakan oh belum waktunya, belum tentu. Karena mungkin kata orang itu belum waktunya Tuhan berbuat mujizat, bisa langsung besoknya bisa ada mujizat. Itu ya, asal kita melihat perikop ini dengan seksama. Pertanyaan yang lain, kenapa kok mereka kehabisan anggur? Itu salahnya siapa? Pernah mikir nggak? Saya mikir tuh. Loh, salahnya pengantin, atau salahnya pemimpin pesta, atau apa? Saya buku-buku saya bacain. Wah, nggak ketemu. Sampai ada satu buku yang saya baca, kemungkinan mereka kekurangan anggur itu karena apa? Lalu akhirnya saya tahu. Mau tahu? Tahu nggak? Kekurangan anggur karena kenapa mereka kekurangan anggur? Tamunya banyak. Kok bisa tamunya banyak? Apa nggak dipersiapkan sebelum tamunya banyak? Ya anggurnya mesti banyak kok. Kira-kira kenapa? Hah? Gara-gara Tuhan Yesus. Ini gara-gara Tuhan Yesus. Menurut buku yang saya baca. Kenapa? Diperkirakan yang kawin itu keponakannya Maria, anak dari baginya Maria. Itu yang kawin itu. Dan Tuhan Yesus sebagai saudara sepupu dia diundang, benar kan? Tapi Tuhan Yesus ternyata tidak datang sendirian. Dia datang dengan murid-muridnya yang lain. Nah sebelum kamu lihat kronologi sebelum itu, pada waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis ngomong, ini anak domba Allah, ini yang menjadi Mesias ini. Murid-muridnya Yohanes disuruh ikut Yesus semuanya. Jadi satu orang yang diundang, satu kampung yang datang. Semua murid-murid Yohanes ikut dia. Nah seberapa pun persediaan yang disediakan itu sudah sebetulnya semua sudah dipersiapkan. Orang Yahudi itu orangnya teliti. Tapi Yesus datang, satu orang yang diundang itu satu kampung, murid-murid itu juga
Mereka minum anggur juga, bukan untuk mampu-mampu tentunya, untuk bersuka cita dan fellowship itu habis anggur. Saya begitu. Saya lihat orang yang dipakai Tuhan biasanya anggurnya pernah habis. Pernah. Karena Yesus diundang masuk dalam hidup kita, dia nggak masuk sendirian. Dia bawa seluruh dunia itu, supaya kita layani juga. Itu. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang egois. Wah Tuhan, pokoknya Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, Kristen untuk diriku, dan aku berkat Tuhan untuk aku, terus semuanya untuk aku. Enggak. Kita berkati untuk kita orang lain. Dan sering kali pada waktu Tuhan itu memperlihatkan ladang yang meluas, kita melayani Tuhan nggak cukup. Persediaan itu nggak cukup. Pasti kehabisan. Lihat itu, 5.000 orang disuruh makan, 2 ikan dan 5 roti cuma itu punya, nggak cukup. Setiap orang yang mau dipanggil Tuhan pernah mengalami dihabisi anggurnya. Supaya apa? Orang yang mau dipanggil Tuhan tidak mengandalkan kepada persediaan manusia, tapi persediaan dari Tuhan. Amin. Amin. Dan kalau Tuhan sediakan berapapun akan cukup. Bahkan saudara, yang terbaik yang di belakang, endingnya, akhirnya itu lebih bagus. Amin saudara. Itu yang luar biasa, luar biasa. Saya ini yang pernah dihabisi anggurnya. Bangun sekolah, bangun gereja, pernah. Waduh. Sudah tadi saya ceritain gimana, duitnya habis. Lu kalau bangun gereja, duitnya habis, nggak masalah. Ada duit baru dibangun. Tapi kalau bangun sekolah, nggak ada duit yang mati loh. Ini waktu tahun ketiga waktu dikejar terus. Nanti orang tua sudah kadung bayar, malah gitu. Nanti saya cerita ya. Oke. Nah sekarang begini, bagaimana kita bisa mengalami pada waktu kita kekurangan itu, kita mengalami mujizat itu. Padahal kadang-kadang perasaan ini, aduh rasanya kok aku nggak bisa mengalami mujizat. Jangan percaya perasaan. Ya, ya memang ada masalah mereka kekurangan anggur. Tapi ada apa saja yang bisa merangsang terjadinya mujizat itu apa? Ya mari kita lihat. Ayat yang ketiga, ketika mereka kita baca bersama-sama. Ayat yang ketiga 1, 2, 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara begini saudara, gampang-gampang saja saudara. Ada masalahnya apa? Kekurangan anggur. Tapi ada yang lapor sama Tuhan bahwa mereka kekurangan. Nah ini mujizat tidak terjadi kalau ada masalah, ada yang ngomel kepada kita itu. Waduh, kalau ada masalah ngomelnya nggak kuat saudara. Nyalain istri, nyalain anak, nyalain mertua, apalagi nyalain desa. Waduh, paling enak. Ya saudara. Ya kan? Di sini nggak ada. Di gereja saya banyak. Di sini bagus-bagus ya. Gitu. Saudara, kita nggak ngalami mujizat hanya karena kita ngomel terus tentang masalah saudara. Saudara ngomel terus tentang masalah, nggak akan terjadi mujizat. Kalau ada mujizat, mau ingin mengalami mujizat, lapor sama Tuhan, doa sama Tuhan. Jangan nyalakan kiri kanan. Dan Ibu Yesus berkata kepada Yesus, anggur bisa anggur. Yesus baru tempatnya curhat. Saudara, saya itu masih gimana ya? Sekarang gereja ini kan canggih-canggih. Wih, multimedianya luar biasa. Tapi senjatanya gereja itu bukan multimedia. Senjatanya gereja itu bukan karisma pendetanya. Senjatanya gereja itu bukan keuangannya. Senjatanya gereja itu doanya. Rumahku harus disebut rumah doa bagi segala bangsa. Itu. Ya, jadi sudah tidak ada orang yang terlalu hebat untuk tidak berdoa. Ya, rakyat perlu berdoa, presiden juga perlu berdoa. Kalau kita belum dipakai Tuhan, kita perlu berdoa. Tapi kalau sudah dipakai Tuhan, kita lebih perlu berdoa supaya nggak sombong. Betul kan? Itu doa itu penting sekali.
Dan mari kita, poin pertama ini harus sungguh-sungguh, karena ada seorang yang bernama George Muller. Siapa George Muller? Itu rasul doa. Ya, rasul doa itu dia berdoa untuk 5 temannya yang belum Kristen. Didoakan setahun bertobat, doakan 2 tahun teman yang kedua bertobat, yang ketiga ya 3 tahun, 4 tahun, yang kelima 5 tahun nggak bertobat. Sampai Bapak George Muller ini mati, temannya yang kelima nggak bertobat. Ya maksudnya, ini yang tobat, gitu dong. Yang bertobat beberapa bulan setelah Pak George Muller meninggal, teman yang kelima ini bertobat. Artinya apa? Loh, kita bisa mati, doa kita gak mati. Loh, ini kebenaran yang harus kita tangkap, begitu. Doa kita ini hidup di hadapan Allah, menunggu saatnya untuk dijawab itu. Luar biasa, teman-teman. Jadi kematian itu pun tidak bisa menghalangi kuasa doa. Saya enggak khawatir tentang ke gereja yang saya gembalakan. Kalau saya mati gimana? Karena saya itu punya deposito doa. Saya enggak khawatir tentang jodohnya anak saya. Oh, sudah dari kecil kita tumpang tangan untuk jodohnya, Bapak. Ini jodohnya Tuhan, tolong. Ada deposito doa untuk jodohnya. Ada deposito doa untuk besan kami. Sudah ada depositonya. Nah, saudara geger sama besan saudara apa? Saudara tidak punya deposito doa. Tuhan menurut tidak ada depositonya, gimana? Kita tidak bisa bayar nanti itu. Gitu. Saudara tabungan doa. Ribuan doa. Nah, ironisnya itu gitu, saudara. Orang yang belum punya deposito di bank, deposito doanya banyak. Tapi kalau uangnya sudah banyak di bank, deposito doanya berkurang. Tidak benar. Kalau dari bagi Tuhan, doanya berkurang. Salah. Doa. Tuhan itu punya 1001 macam cara untuk menjawab doa kita. Amin. Ada doa yang ada mujizat, dan doa yang ada mujizat itu simpel aja, gitu ya. Ada ibu-ibu tua, dia mimpin rumah yatim piatu. Setiap kali tidak ada makanan, dia berdoa sama Tuhan dan Tuhan memberikan makanan. Dan satu kali pagi itu di rumah yatim piatu itu tidak ada makanan. Nah, di sebelahnya rumah yatim piatu itu ada orang ateis, orang yang tidak kenal Tuhan, bukan orang Kristen, orang yang tidak takut Tuhan. Dan ini ibu ini berdoa dengan Tuhan, ini anak-anak ini tidak ada makanan pagi ini, Tuhan, tolong Tuhan. Jadi bapak yang ateis ini merasa, aduh, ibu ini menjengkelkan sekali, mau tak kerjain aja. Kemudian akhirnya dia pergi ke supermarket bapaknya, beli. Kemudian semua dibawa makanan Indomie semuanya, bawa di depan rumah yatim itu, ditimpang gitu. Dan ibu itu berdoa, tidak ada orang. Kenapa? Orang ateis itu sembunyi. Dan dia lihat, waduh, makan Tuhan, puji Tuhan, aduh Tuhan kok kirim makanan, hari ini ada makanan. Begitu dia ngomong puji Tuhan, itu bapak ateis keluar, bukan Tuhan yang kirim, aku yang kirim. Tuhan itu nggak ketok, nggak kelihatan, nggak ada Tuhan itu. Kalau perlu makanan, panggil aja saya punya uang, saya bisa ngirim makanan. Sudah nggak usah teriak-teriak, ganggu tetangga. Sudah datang aja ke rumah saya kasih makanan. Nggak usah pakai doa-doa segala macam. Nah, ibu ini ya orang sederhana ya, langsung nggak bisa ngomong. Terus setelah diem, ibu ini teriakan, puji Tuhan itu. Orang puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan juga bisa pakai setan untuk kirim makanan. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menjawab doa kita. Nah, kita meminta mujizat tapi nggak pernah doa. Loh, gini saudara, saya tidak suka mengambil pendeta ya mendoakan jemaatnya. Tapi kalau jemaat itu ngomong, ada kalau doakan, saya doakan, gitu. Tapi saya nggak senang kalau nggak didoakan, Pak nggak mantap, belum Pak mantap. Setiap kita doanya mantap, biar kalau kita beriman, apa ya? Ya, jangan
mengandalkan bahwa orang lain, kita doa sendiri ya. Kalau orang lain yang berdoa, orang lain yang mendapat mujizat, saudara. Kalau saudara mau mujizat dalam bekerja, lapor kepada Tuhan. Masalahnya apa? Kamu lapor sama penemumu belum tentu ngerti masalahnya. Bahkan ada orang yang melapor sama suaminya pun, suaminya nggak ngerti. Karena kita semua manusia, lapornya sama Tuhan. Ya, ada yang lapor. Mari kita tinggalkan doa kita. Apa dari masalah kita ngomong sama Tuhan. Amin, saudara. Ya, yang ayat yang keempat. Ya, dikatakan kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku itu? Ya, satu belum tiba. Jadi kalau ingin mujizat itu, ya, harus ada penundukan diri. Nah, saya jelaskan kenapa. Ini mau apakah engkau daripadaku itu? Ini dalam bahasa Inggrisnya itu, ini ibu di situ bukan mama, bukan mama. Dalam bahasa Inggrisnya ini, what does your concern have to do with me? Woman, what does your concern have to do with me? Jadi saya terjemahkan ya, hai perempuan, apa urusanmu sama aku? Loh, yang kurang ajar kan? Ibunya sendiri perempuan-perempuan itu. Jadi ibu di sini itu bukan mama, bukan ibu kandung, bukan, itu perempuan. Jadi, ya ini kan saya bingung ya. Waktu itu kok kasar banget ya. Tuhan Yesus dikatakan pada waktu ada yang lapor gini, terus kemudian Tuhan Yesus datang pada Maria, mau apakah engkau daripada ibu? Misalkan sudah jadi Maria dan Tuhan mengatakan begini pada Tuhan, Yesus mereka ini pulang kantor. Terus Tuhan Yesus ngomong sama saudara, misalkan saudara Marianya, perempuan, apa urusannya kamu sama aku? Kira-kira reaksi saudara gimana? Anak cilik-cilik gede kurang ajar. Kan gitu ya. Ini pernyataan kalau saudara sedikit ini, waduh, pernyataan, kurang terpelajar dari saudara. Itu saudara. Tapi gitu, kenapa Maria itu gak marah? Maria itu tersentak. Tuhan itu ngomong gitu untuk menyentakkan Maria. Sehingga apa? Kalau ingin mujizat, bukan dia yang ngatur Tuhan, tapi melihat Tuhan yang ngatur dia. Itu bukan Yesus yang harus tunduk sama Maria, tapi Maria yang harus tunduk sama Yesus. Sudah 30 tahun lebih Yesus itu tunduk sama Maria, dibesarkan sama Maria kan, hilang di bait Allah. Maria mau ayo pulang, ikut terus tunduk sama Maria. Tapi masalah mujizat, bukan Tuhan yang harus tunduk sama kita, tapi kita yang harus tunduk sama Tuhan. Makanya Maria mengatakan, apa saja yang dia katakan, perbuat itu. Harus tunduk dengan sama Tuhan. Dan kadang-kadang kita ini mau ngatur Tuhan. Mau Tuhan sutradara kehidupan. Ke Tuhan. Tapi kadang-kadang kita ini yang jadi Tuhan ya. Makanya mujizat tidak terjadi. Ya tahu saja. Itu. Kadang-kadang kita saya itu pernah didatangi sama seorang istri. Yes, saya itu sudah berdoa untuk suami saya 10 tahun. Terus, dia bertobat. Puji Tuhan. Tidak bisa puji Tuhan. Loh, saya kaget kok tidak bisa puji Tuhan. Loh, saya tanya, kenapa kok tidak bisa puji Tuhan? Gila, jahatnya orang sedunia. Itu dimiliki suami saya. Jahatnya orang sedunia itu apa ya? Wah, mabuk, judi, perempuan, macam-macam. Wah, tuh ini suami saya jahat banget. Dan terus, sekarang di mana? Dia ibu ke gereja enggak? Gereja. Ya sudah puji Tuhan, tidak bisa puji Tuhan. Loh, kok bisa? Loh, saya ini meragukan pertobatannya. Loh, maksudnya ibu gimana? Gini, Pak. Satu kali saya ajak ke gereja kok mau. Pendetanya berkhotbah, kemudian dia nangis. Kemudian sejak itu dia mau terima Tuhan Yesus, kemudian mau ke gereja terus cuma gitu. Loh, aku ya bingung. Loh, puji Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Loh, gak bisa puji Tuhan. Loh, gak bisa. Aku bingung.
gini, saya meragukan pertobatannya. Dosanya itu mengerikan loh Pak Anies, tapi pertobatannya cuma dengar, cuma nangis, kemudian jadi Kristen. Suami saya itu kalau tidak kena musibah besar, tidak kapok. Maksudnya itu gimana? Nggak tahu dia sakit, kecelakaan, masuk rumah sakit, tidak bisa apa-apa, kaki digantung, memang kapok dia. Ini baru dia bisa bertobat. Kalau saya begini, cuma gampang-gampang dia kena korban, cuma nangis kok itu, dia belum kapok lupa ada sih. Aku bilang, sih bingung, semua. Benar kan? Ini jadi sutradara itu apa itu? Kita itu kepingin wah orang masuk gini, sing ngatur gini. Ya, jalan Tuhan sama jalan kita itu lain. Betul kan? Itu ibu saya itu dokter angkatan darat. Saya dibesarkan di Komnas Angkatan Darat di Burung Sarang. Ya, tiap hari dia baris. Tiap hari, ya bro, saya waktu kecil ya melok baju tentara jalan itu mainannya anak kecil dulu, itu seneng itu jalan kuno. Mereka digundul, bawa senapan, jarok. Loh kenapa? Berbulan-bulan dilatih gitu supaya apa? Tunduk atas perintah atasan. Mereka pertama kali nggak dilatih nembak, tidak ada jalan nembak, tapi supaya taat supaya apa? Satu kali perang jenderal ngomong tembak, semuanya nembak, maju. Tidak ada maju, jenderal ngomong maju, kok enak aku ya, nggak tentara itu. Loh kenapa bangsa Israel diputer tiang api supaya apa? Istilahnya they submit under the command. Jadi mereka itu menundukkan diri. Berhenti, maju jalan gitu. Sampai ada semangkel nggak masalah, asal tunduk. Gitu. Kalau diserahkan sama Tuhan, semuanya jadi baik. Nanti saya akan cerita kembali ke cerita yang tadi itu ya, nanti yang tadi saya janji. Oke, saat itu belum tiba. Tunduk, sabar sampai menunggu waktu Tuhan. Gitu. Banyak orang itu tidak sabar waktu itu. Menunggu waktu itu. Ada saatnya, mujizat itu ada saatnya. Terjadi. Kalau belum waktunya juga belum waktunya. Sabar, nanti akan datang waktunya. Kalau sudah waktunya, ya. Saudara, kalau belum waktunya, saudara mau merampok surga pun tidak bisa. Tapi kalau sudah waktunya, pintu surga dibendung pun ya tidak bisa, dicurahkan berkat terus kalau sudah waktunya. Betul tidak? Jadi tenang saja, ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ya, dan dikali, satu belum tiba, banyak repot. Kalau jadi Maria satu belum tiba, repot. Terus kemudian ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada para nelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Ini ayat ajaib. Menurut saya ini kunci terjadinya mujizat. Ini ya Maria lapor Yesus, mereka tak bisa nganggur. Yesus ngomong, apa urusan dia aku? Nah terus kalau saudara jadi Maria mungkin ini, wis ojo jalur tolong anakku ngisi wis itu murid-murid yang ngetem langgur, gak mau tanggung jawab, wis harus kita cari sendiri tetangga. Kurang ajar, masa di depan umum, hei perempuan apa urusanmu? Tapi itu tunduk, Maria tunduk. Dia sadar, wih luar biasa di Maria ini, luar biasa. Begitu nonton tunduk, kayak orang Kanaan minta Tuhan, tolonglah anakku kerasukan setan.
orang anak kan begitu. Tuhan bilang tidak layak untuk apa? Itu makan satu dikasihkan kepada anjing. Di anjing-anjing tuh. Coba saudara kita di anjing-anjing tuh. Gak Kristen-Kristenan. Kan? Masalah harga diri. Wih, sakitnya itu di sini. Tidak tahu. Tapi perempuan kanan ngomong, bukankah anjing itu makan dari rumah-rumah tuannya? Langsung buat ini iman tidak ada seperti iman itu. Itu iman yang mau tumbuh sama Tuhan. Ini proses. Sudah, saya itu tidak sampai hari ini kalau tidak mau tumbuh. Jadi penggantinya Pak Yeremia, saya benar tahu Pak Yeremia itu tahu ya, dia itu penginjil karena lalu sopo. Di tahun 93 beliau meninggal, lalu siapa? Dulu kalau saya sudah suruh gantikan Pak Yeremia yang terkenal itu, setengah mati. Karena saya tidak dianggap, saya pernah disidang, waduh macam-macam itu. Tapi harus Tuhan mengerjakan. Satu pernah Pak Yeremia khotbah, ya toh? Sakit, tidak bisa khotbah, saya putus. Saya ini kan geredek, nanti kan sahabat Tuhan besar, luar biasa terkenal di Indonesia, khotbah di 450.000, mengaku 5.000 aja pernah dulu, ya apa itu? Saya itu datang lebih awal, kebaktian jam 7, jam 5 sudah datang, tidak ada orang, saya doa di situ. Ada diaken yang keluar ya. Pak, terlalu pagi Pak. Tidak ngerti nih anjing khotbah. Terlalu pagi Pak, di sini Pak. Daripada kamu, ayo Pak, merahnya aku nonton kursi. Loh, kok nonton kursi? Ya wis aku nonton kursi. Nonton. Lalu kan diakennya ngomong gini, Pak, saya ada kebutuhan di dalam. Pak, tolong diaturkan kursinya sebelah sana. Dan direndahkan, mau nggak? Mau begitu, mau belajar penaklukan diri, gitu. Saya nggak marah, ya wis atur misalnya, sedang atur semuanya, Ustaz doa, terus tetap doa. Jangan keluar lagi, Pak, ayo mau ini, Ustaz kalau mau mulai Pak, ayo Pak, duduk sama saya di depan. Ya wis harus duduk di depan, ya mau mulai menyembah, puji-pujian pendetanya. Pendeta yang keluar pada gitu, lihat saya kenal sama saya, dia mengaku dan saya mengambil berdiri. Pendetanya nggak ngerti kalau saya kenal pendetanya, ya habis pujian penyembahan, pendetanya ngomong, Bapak Ibu, Pak Yeremia tidak bisa datang, tetapi jangan susah karena Tuhan susah di sini. Dan Pak Yeremia telah memutus wakilnya untuk khotbah di tengah kita, itu sudah ada gitu. Pasti kita mendapatkan. Saya undang Bapak Andes Rajo untuk maju ke depan. Ya, begitu saya maju ke depan, langsung diaturkan kayak aku, nanti aku langsung saya khotbah itu dia nunggu langsung saya atur. Siapa yang mau bertobat maju ke depan? Jangan. Aku tahu sekali gitu. Tapi semua itu terjadi karena mau merendahkan diri dan mau kita ini egois, dan ego kita perlu ditaklukkan. Kalau mau mengalami mujizat, bukan Tuhan yang harus ngatur, yang menurut kita, tapi kita yang menurut Tuhan. Dan luar biasanya Maria nggak ngomong gitu, wes nggak usah diperhatikan, enggak. Maria ngomong, entah ngomong apa saja yang dia katakan nurut. Waduh, ini luar biasa. Saya ini pernah pergi ke satu rumah. Begitu saya lihat ada lemari gede ini. Ini lemari itu, waduh, ada patung-patung. Ada patung Wangkong, ada patung Kuan Yin, ada patung Maria, ada patung Tuhan Yesus. Wih, ini kok koleksi pemuka-pemuka agama gitu, gitu ya. Dan kemudian ya ibu itu ngomong gini, loh Pak, ini doa saya.
Kalau saya berdoa untuk Kuanpong nggak dijawab, apa dosa Kuanpong? Siapa tahu dijawab. Nek Kuanpong nggak dijawab, langsung saya kirim Kuanpong itu Maria. Aku yang ngomong Maria. Nek Maria nggak tahu, aku langsung nanya kepada Yesus. Saudara, yang itu nggak mau menjadi mujizat. Cuma satu, Maria menempatkan Yesus di tempat yang mau nggak mau akan melakukan mujizat. Dia tidak punya reserva lain. Dia tidak sudah usah dituruti buat Yesus. Kita cari dewek anggure. Enggak. Aku kenal kok nih famili. Aku masih punya famili sing usaha anggur. Enggak gitu. Ya aku tidak punya pertolongan lain. Masih di. Hei perempuan apa urusannya? Enggak apa-apa. Terus tapi apa saja yang dia ngomong taati. Artinya apa? Aku tidak punya pertolongan. Tuhan pertolongan saya. Kita nggak jadi kepahitan, kita nggak ngamuk sama Tuhan, kita tambah menundukkan diri, kita tambah percaya sama Tuhan. Baru terjadi mujizat. Itu saudara. Begitu lihat itu Yesus langsung pergi ke langsung dia ke tempayan-tempayan, kemudian isilah tempayan-tempayan ini dengan air. Sampai penuh bagian mengisinya dengan air. Wah, luar biasa. Dan dari situ mulai terjadi mujizat. Saudara, kita semua pernah kehabisan anggur. Mungkin saat ini pun yang kita kehabisan anggur. Kehabisan anggur bisa kehabisan kesabaran, kehabisan finansial, bisa kehabisan apa sih? Kehilangan relasi, putus hubungan. Kehabisan anggur bisa masalah-masalah yang saya juga mau cerita sama saudara yang jadi saya itu seperti membangun sekolah itu tidak gampang. Dan terus pada waktu panitia pembangunan itu ngomong, Pak Andreas, uangnya pembangunan habis. Ya tentunya kita doa kan, lapor sama Tuhan kan boleh doa. Dan kan kita juga tidak bisa diem. Saya ingin mengadakan kebaktian penggalangan dana, gitu. Ya, bisa siap amplopnya sudah disiapkan semuanya, karena uangnya habis. Ya, ayo menantang lagi jemaah siapa yang mau investasi ini sekolah jadi sekolah Kristen dan lain sebagainya ya. Itu minggu kebaktian satu saya berdoa di gereja saya sendiri untuk mendadak Tuhan ngomong belum saatnya. Tuhan ada guyon, mesti saya tadi. Lalu duitnya entah kok bukan saatnya kok nggak boleh. Satu saya tidak bisa. Loh kok ada saya belum saatnya, belum saatnya. Waduh, apa ini? Kok belum saatnya? Tapi saya mau belajar taat. Kalau mau belajar taat, ya. Dan akhirnya saya telepon ketua pembangunan, saya telepon pendeta gembala-gembala yang lain. Besok jangan adakan kebaktian penggalangan. Ya, saat gereja kaget karena apa? Wah, jemaat itu sudah disisipi amplop ini, amplop janji iman gitu. Dan ya apa itu buat jemaat ya aku semua. Besok semua dikerahkan datang 1 jam lebih awal, buka lagi semua amplop dikeluarkan lagi. Nah ya semua, ini pendeta jam berapa piye? Saya tidak bisa tidur. Kalau saya menerabas gitu ya, wah, ya apa? Tapi yang mau belajar taat. Ada pepatah, ketaatan itu langkah terakhir untuk mujizat Tuhan besar. Kita percaya sih. Tapi kalau tidak taat itu, tidak ada tindakan, tidak ada mujizat. Dan cuma percaya, tapi tidak taat, tidak melangkah dalam ketaatan, tidak akan jadi mujizat. Jadi akhirnya saya udah. Jadi hari Minggu itu kebaktiannya biasa. 2 minggu setelah itu uang pembangunan habis total, resik wis. Biasa resik loh Tuhan. Kalau kamu nggak ngomong loh Tuhan, kalau kamu nggak ngomong. Terus saya waktu itu sama saya pelayanan di Jakarta. Saya pernah di Jakarta, saya ditelepon sama
jemaat, salah satu jemaat dari Surabaya, ibu-ibu. Anda saya perlu ngomong, Bu, saya ini di Jakarta. Nanti malam saya pulang. Besok ketemu. Oh, nggak bisa, saya perlu ngomong di telepon dulu. Ini ngomong nah, aku tuh mau telepon roaming, tahu roaming? Roaming itu bayar aku. Ya suruh aku bayar. Nah itu dulu tidak konseling lagi kesuwen gitu. Ya bayarnya kan. Subuhan, saya itu pernah di Amerika di telepon, jemaat saya ada masalah gitu. Saya bilang sebentar nanti saya sampai hotel, teleponan aku di hotel. Enggak, mereka suami istri tengkar mau cerai gitu. Waduh, saya yang bingung ini handphone ini roaming Pak, aku sebentar lagi nggak bisa ketemu istri semua. Kerolan baru sebulan sampai Indonesia, roamingnya saya bayar 10 juta. Saya kalau bilang ini, nggak tahu gitu tak 10 juta tak ada tiket yang di Amerika untuk ngomong saya itu trauma saya mau roaming, waduh kan ini kan tidak ada masalah bunuh diri, orang-orang bunuh diri lah mati ya karena Tuhan akan mendengarkan semua keluhan itu, tapi nanti besok aku udah ngomong gitu, nanti malam aku pulang gitu, nggak bisa lah. Ya wis, masalahnya apa Bu? Ini tentang suami saya mati ya. Ini mesti sebarang rumah tangga ini masih suwi ngomongnya gitu kan? Soros. Masalah suami kenapa Bu? Suami saya itu mimpi tadi malam, mimpi mati aku. Aduh, saya bener. Ini normal apa enggak ya? Mimpi yang dari rumah itu saya dengarkan itu terus. Saya ngomong, gimana tuh Bu, maksudnya mimpinya apa? Gini loh Pak, suami saya itu baru beli rumah, baru ya dia kemudian ya direnovasi baru ya, terus gimana? Tapi malamnya dia mimpi. Loh kenapa? Rumah itu harus diserahkan ke Pak Andreas untuk pembangunan sekolah. Ngomong ini loh Pak, rumahnya yang baru kami beli di Citraland itu suruh masukkan ke gereja untuk pembangunan, untuk dari Tuhan. Mau apa lagi? Lari kuningnya. Akhirnya saya pulang saya ke rumahnya baru. Akhirnya rumah itu anak selama Andreas dibikin Tuhan. Jangan nunggu rumahnya dijual, tak duitin dulu, pakai untuk pembangunan sekolah. Jual pelan-pelan supaya harganya paling tinggi. Saudara, tidak ada keputaran kamu. Untuk akal manusia itu, kalau sudah anggurnya habis itu, Tuhan bekerja kalau kita tetap percaya. Amin, saudara. Itu yang kita belajar ya, belajar lapor sama Tuhan. Lapor, tapi belajar lapor tidak pakai ngomong, belajar tunggu sama Tuhan. Belajar sabar menunggu saat yang tiba, dan belajar apa? Untuk mengesampingkan semua pertolongan hanya Tuhan, karena hanya dekat dengan Allah saja kita tenang. Yang penting itu kita tenang itu bukan karena Allahnya, tapi hanya dekat dengan Allah. Cuma Tuhan tahu. Ya kalau Tuhan tidak menolongi ya satu cari pojok tidak bisa. Pertolongan itu kalau dia kita Tuhan tidak punya pertolongan lain, mau hancur sekarang ya sekarang. Terus hancur-hancuran bisa, tapi Tuhan tidak pernah hancurkan kita kan? Ya kalau dia kita dijadikan satu-satunya penolong dalam hidup kita, saudara akan lihat betapa luar biasa Tuhan. Benar berkali-kali terjadi. Bahkan dari tempat yang tidak pernah dipikir, tempat pembasuhan kaki gitu, yang itu
tempat pembasuhan kaki suruh isi air. Taat, isi air. Isi air. Saya pernah waktu respon ada jemaat saya itu usahanya hancur. Pagi-pagi saya doa, Tuhan bilang kasih dia 5 juta. Itu pabrik gede, aku tuh 5 juta ya dasar untuk utang ini. Gak bisa gitu. Kan gak masuk di akal apa sih Tuhan ini. Loh gini loh Tuhan ya. 5 juta waktu tulis tahun 98. Ya aku mau, tapi masalahku aku itu cuma 8 juta. Terus kamu dikasih 5 juta, 3 juta loh Tuhan aku. Benar. Apa yang saya kasih itu waktu itu kita juga tidak punya uang banyak. Masalahnya itu terus dia bilang, nek istriku setuju tak kasih. Nah, kan aneh itu. Justru paling aneh kalau itu mau punya uang 8 juta, 5 juta dikasih orang nggak jelas, bangkrut gitu. Lu pikir kan suami gila, dia kan. Nah, kan istri kan perhitungan kan dia mau masalah rumah tangga harus aman gitu. Terus pokoknya Tuhan kau melalui istrimu setuju, ya wis, gitu. Terus saya ngomong, Tuhan itu aneh-aneh. Gitu, saya ngomong gitu. Ya, aku ngomongnya agak negatif sedikit supaya istrimu nanti responnya negatif. Gitu. Nah, doanya apa? Tadi pagi aku doa terus gitu. Tuhan bisa ngasih kayak impression, kayak ya, kesan dalam hatiku. Itu ada ibu yang punya perusahaan itu, yang bangkrut itu, ya. Aku tuh moro-moro pesta. Ada kesan untuk ngasih 5 juta, suruh besar pasti ngawur tuh. Aku bisa punya kesan kayak gitu. Ya, kan saya sudah ceritanya udah negatif. Nah pasti kalau saya sudah ngomong kayak gini sih, iya, ojo gendeng, ojo gendeng, gitu. Orang ini saya respon ini uang kita sedikit, lokasi nol kita makan apa punya anak gitu, punya anak, itu pasti kayak gitu. Ya saya sudah ngomongnya itu saya atur supaya negatif supaya langsung udah semuanya tahu terus. Respon 1000 tidak apa, gitu, sini gitu ya. Hari itu saya ngomong gitu. Dan teman Tuhan bicara, kok tak betah hati tak? Mati ya. Apa itu hari itu? Wah, Tuhan harus. Saya udah suka. Tak itu belajar juga. Belajar. Ngomong nggak usah belajar. Gitu. Saya bawa. Itu tidak usah. Tak usah tas orang. Saya masih ingat. Ini Tuhan suruh. Nggak bisa. Ini sedikit tapi ini yang sudah dipakai untuk membangun kembali kapal ini. Lalu itu aku 1 juta kelihatan kok 5 juta di sopong. Tapi yang saya ngomong sendiri begini, nanti Tuhan akan menentukan. Dia buka 5 juta. Nangis geru-geru. Mati aku. Inginnya ini. Perusahaan baru kalau dikasih 5 juta itu. Saya bilang, jangan diketawain ya. Ini Tuhan suruh tadi pagi. Singkat cerita. Memang uang itu tidak bisa menyelesaikan. Tapi karena Tuhan itu bisa melipat gandakan, kemudian anunya dibangun kembali. Dan sampai hari ini dia itu seorang janda. Tetapi dia mendukung gereja lebih besar daripada orang-orang yang kaya-kaya. Dia nggak lupa sama Tuhan. Padahal dia bukan termasuk orang yang kelewat kaya bagaimana. Sampai hari ini dia tetap di gereja dan peduli apa saja yang saya omongkan dulu, apa saja Tuhan sudah baik. Itu adalah buyut-buyut yang diisi oleh air, tidak ada hubungannya apa-apa, tapi tetap diisi dan itu jadi anggur yang terbaik. Saudara, kalau misalkan masalahmu apa dan saudara, kalau misalkan saudara diminta tolong, saya gak ngerti, aku punya masalah, mau ngomongin orang itu, jangan gitu.
Emas perak ada punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Gitu. Pengemis itu ngomong minta uang katanya kepada Petrus dan Yohanes. Kamu masalah gini, Petrus ngomong emas perak aku nggak punya. Maksudnya apa? Kamu nggak punya uang. Aku iya. Kamu mau minta aku emas perak aku nggak punya. Tapi dia nggak ngomong, dia nggak ngomong sama orang itu. Kamu minta tolong, tak tolongi apa yang aku punya, tak kasihkan kamu. Aku punya Tuhan Yesus, tak doa. Kalau kamu punya uang, ya kasih kamu uang. Tapi waktu itu betul-betul kalau Petrus ngomong, pas sekarang aku nggak punya, artinya dia mereka itu nelayan dan ya nggak punya duit sudah. Tapi apa yang pun dikasihkan, mujizat terjadi. Itu sudah. Dan ayat 10 dikatakan dan berkata kepada setiap orang menyediakan anggur yang baik dahulu dan sejati orang kelas dulu barulah yang kurang. Kalau kami kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang dan mujizat yang terjadi dalam dibalik krisis itu lebih indah daripada masalah kita. Saudara, kekurangan uang, nanti ujinya uangnya yang datang lebih banyak. Kekurangan sukacita, nanti sukacita yang datang lebih banyak. Itu yang istilah bahasa Inggrisnya the best is yet to come. Yang terbaik itu yang akan datang. Masalahmu apa, itu dibalik itu akan ada yang terbaik lagi. Itu bahasa Inggrisnya juga the test become your testimony. Ujian yang sudah ada di sekarang sudah menjadi kesaksian di masa yang akan datang. Dan ayat yang ke-11, dan hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Lihat, murid-muridnya percaya bahwa berarti di pesta pernikahan itu ada murid-muridnya. Itu diingatkan anggur. Ngerti nggak? Ya, jadi pada waktu mujizat terjadi, bukan nama kita yang dimuliakan, bukan namanya Maria, bukan namanya mempelai, bukan namanya pemimpin pesta, tapi nama Yesus dimuliakan. Dan kenapa? Semua orang yang percaya. Bukan kita kelihatan sakti, enggak. Pendoa syafaat yang tulen itu justru pendoa syafaat yang tidak kelihatan kesaktiannya. Ada pendoa syafaat seakan-akan yang paling sakti. Nggak doa kasih Tuhan jawab, Tuhan nurut dia. Aku sama benar kamu. Aku nggak senang kalau lihat kayak gitu. Seakan-akan Tuhan nurut dia terus. Enggak. Kalau mujizat mau terjadi, kita yang harus nurut Tuhan. Dan selalu ngomong kita nggak tahu maksud Tuhan, tapi mari kita tunduk sama kehendak Tuhan. Nanti Tuhan akan lihat luar biasa yang terjadi. Saudara kehabisan anggur di area apa? Saya nggak tahu. Kasih, sukacita, dan sejahtera, keuangan, pekerjaan, apa saja. Lapor sama Tuhan dan belajar dulu sama dia. Sabar waktunya dan terus berbuat baik sama orang. Kalau Tuhan suruh apa, taat sama Tuhan. Dan pada waktu ketaatan sudah lihat Tuhan akan berjasa luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang percaya. Kok saya rasanya di tempat ini akan ada banyak mujizat. Jangan cuma puji-pujian, tapi tempat ini ada banyak mujizat. Saya akan melihat, saya nggak berani ngomong tempatnya akan diperbesar, nggak berani ngomong. Nanti rumahnya hati, tambah cili, nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi Tuhan akan memberkati setiap saudara malam hari ini, dan jadilah orang-orang yang tahu bergantung sama Tuhan, dan biarlah nanti sudah mengalami air jadi anggur. Ayo kita bersama-sama. Haleluya.